dua dimensi dalam dirinya, kasih dan keadilan. Kasihnya diberi kepada manusia, tapi keadilannya diberikan kepada diri sendiri. Shalom, keluarga besar TFC. Apa kabarnya? Jumpa lagi kita di Sekolah Sahabat atau Bible Meditation di pelajaran ke-6 di kuartal 1 2025. Hari ini tidak lupa saya bersama dengan Gembala Sidang Jemaat TFC, Pendeta Manutul Tasoid. Apa kabarnya Pak Pendeta? Baik, Tony. Seger ya, kita pakai baju cerah nih ya. Mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan itu mencerahkan hati. Melegakan juga, luar biasa nih. Baik, kita seperti biasa live di studio Ulibana gitu Pendeta. Ya. Studio yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, Amin. penuh dengan damai sejahtera. Apakah saudara rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar? Saksikan dari awal sampai pada akhirnya ya. Baik, saya langsung saja Sekolah Sahabat atau Meditasi Alkitab. Di hari ini kita belajar dalam seminggu ini mengenai kasih Allah lagi, Pendeta. Ya, yaitu kasih Allah yang penuh dengan keadilan. Luar biasa ya. Jadi kasih Allah, kebaikan Tuhan itu bisa dibilang adalah penuh keadilan, tanpa friksi dan tanpa tekanan dari pihak manapun, dan itu adalah keadilan yang suatu keadilan yang bisa dibilang absolut, Pendeta. Benar ya. Jadi keadilan yang bukan dalam versi manapun, tapi menurut Allah sendiri gitu ya. Di sini ada ayat hafalannya, saya bacakan ya. Yaitu Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Ini firman yang dahsyat. Pendeta Yeremia menyampaikan ini bahwa apabila manusia ingin bermegah, kita juga lihat itu di perjanjian yang baru. Paulus mengatakan juga, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bermegah ini dalam artian saya tuh bukan lebih kesombongan, tapi lebih ke pengakuan yang sangat absolut gitu, Pendeta. Itu yang diinginkan Tuhan ya. Menurut Pendeta seperti apa bermegah dalam Tuhan ini yang dimaksud Yeremia? Totally surrender. Penyerahan sepenuhnya. Itu arti bermegah di dalam Tuhan. Jadi bukan untuk sombong, tapi kita menyerahkan secara total ya hidup kita, seperti atau pikiran dan jiwa raga. Oke. Di sini juga disampaikan oleh Yeremia bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih kasih setia. Artinya Tuhan itu menunjukkan, dia men-show off kasih setia, keadilan dan kebenarannya di bumi. Artinya memang, keadilan ini kan artinya adalah sesuatu yang memang tidak berat sebelah, tidak ke kanan ke kiri, tetapi di tengah, dan dia menjadi suatu keadilan. Nah, keadilan versi manusia, Pendeta, dan juga versi Allah itu kadang bertolak belakang. Saya sudah dengar Pendeta punya kemarin Sekolah Sahabat itu, Pendeta, yang secara rekaman video, yang contohnya ringkasan itu, yang ada suatu nilai Pendeta di mahasiswa. Jadi kurang lebih seperti itu terhadap keadilan ya. Jadi kita secara manusia merasa yang menurut saya adil itu apabila saya belajar dengan tekun, misalkan saya begadang, lalu saya mendapat nilai lebih tinggi. Namun ada satu pihak yang lain, siswa atau mahasiswa lain yang malas-malasan, sering terlambat, ternyata nilainya kurang lebih sama. Jadi kita merasa seperti tidak adil. Betul begitu, Pendeta ya? Keadilan versi kita, kalau kita lihat ada orang yang bersalah atau orang yang berbuat jahat, lalu dia tidak dihukum, tidak diberikan ganjaran, maka kita akan menyebut itu tidak adil. Ya, itulah versi kita, dan itu sudah tertanam, mendarah mendaging. Kita hidup dalam berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang memberi keadilan. Ya, kita nggak bisa keluar dari perspektif itu.
Dan saya sendiri akan melihat hal semacam itu. Ya, kita membutuhkan itu. Tetapi realita yang harus kita terima adalah ternyata dalam Tuhan, versi Tuhan nggak begitu. Maksudnya nggak mesti begitu. Hukuman nggak mesti, kejahatan nggak mesti dihukum. Ya kan? Dan orang yang saleh dan baik nggak harus diberi upah. Nah, bagaimana kok bisa begitu ya, Aji? Ya. Itulah Allah. Karena standar Allah untuk menghakimi apa yang ada dalam diri manusia bukan Taurat. Ya, karena Taurat prinsipnya do good, get good, do bad, get bad. Kalau kamu lakukan yang baik, kamu akan mendapat yang baik. Kalau kamu lakukan yang buruk, kamu akan mendapat yang buruk. Jadi, benar-benar segala reward and punishment memang dihitung timbal baliknya. Nah, ajaib di Tuhan. Kalau Tuhan memakai hal seperti itu, kita mungkin tidak melihat pemandangan salib yang membingungkan. Salah satu yang paling membingungkan itu ketika Tuhan melepas maaf dan pengampunannya kepada seorang the most wanted yang dijatuhi hukuman mati. Ya kan? Yang ada di sebelahnya. Tapi Tuhan melepas maaf dan pengampunannya. Dan itulah keadilannya. Dia tidak menghukum orang itu. Justru dia katakan, pada hari ini aku berkata kepadamu, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, di taman surga Allah yang kekal dan abadi. Artinya, Yesus memberikan jaminan keselamatan pada orang itu. Padahal orang itu belum berbuat baik. Ya, belum melakukan yang benar. Dia hanya mengungkapkan dari mulutnya. Dia tegur temannya karena menghujat Yesus, menyindir Yesus, ngeledek Yesus. Dia bilang, temannya bilang, kalau kau memang yang dijanjikan itu, lepaskanlah dirimu dan lepaskan juga kita, katanya. Lalu temannya, si orang itu bilang begini, kalau kau dan aku pantas dihukum seperti ini oleh keadilan manusia, tapi dia tidak. Nah, di situ orang itu sudah punya perspektif Allah, perspektif sorga. Karena Yesus kan nggak punya salah apa-apa. Baik dalam tindakan perbuatannya, apalagi niatannya. Tapi dia dihukum oleh Taurat orang Yahudi. Dihukum mati. Hukuman paling berat yang ada di bangsa Yahudi, di agama Yudaisme. Ya kan? Lalu dia bilang, setelah itu dia bilang, Guru, kalau kau nanti datang sebagai raja, ingatlah aku ya. Hanya mengungkapkan itu orang. Dia belum bisa menebus kesalahannya. Dia belum bisa membayar perbuatannya yang jahat dan yang salah. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu. Maka Yesus menoleh. Terbitlah cahaya atas orang itu. Yesus melepaskan ikatannya. Melepaskan maaf dan pengampunannya. Bahkan memberi jaminan keselamatan. Kenapa? Karena standar Yesus bukan hukum Taurat. Standar Yesus adalah kemahatauannya. Dia sanggup menyelidiki sampai di kedalaman batin dan jiwa orang itu. Bagian yang paling dalam dari orang itu. Yesus tahu dia orang berbuat jahat. Tindakannya juga salah. Dan hukum siap membunuhnya. Menghukumnya. Tapi yang hukum tidak mengerti. Dan orang-orang semua yang hidup di bawah payung hukum tidak pahami. Di kedalaman batin dan jiwanya ada buka cita yang sangat mendalam tentang kejahatan. Ada penyesalan yang teramat sangat atas semua perbuatan yang tidak benar. Jadi Allah menghakimi orang itu, memberikan keadilannya, bukan pakai standar hukum sama sekali.
tapi standar rohnya yang maha tahu, maha hadir, maha menyelidiki. Karena Alkitab katakan, Yesus bilang, rohnya itu menyelidiki sampai di kedalaman, memisahkan sendi dan sumsum, mengetahui setiap apapun yang ada di lubuk hati seseorang. Itu sebabnya dia memberi pengampunan. Apabila kita hidup di zaman Yesus, mungkin kita seperti penjahat yang satu ya. Ayo Yesus, Engkau bisa menyembuhkan orang, membaik orang mati. Tolonglah kali ini diri. Mungkin kita kan berbicara seperti itu. Jadi memang bisa dibilang keadilan Tuhan inilah keadilan dan kasih Tuhan yang sempurna. Nah, kalau orang penjahat itu sudah terhukum ternyata, dia di kayu salib ya. Saya ambil contoh, saya teringat juga ada seorang perempuan yang berzina. Dan ahli Farisi dan di situ ingin melempari wanita itu dengan batu. Pendeta pasti tahu ceritanya. Ya, pendeta pasti tahu. Dan itu sudah jelas. Do good, get good. Do bad, get bad. Artinya, orang Farisi yang sangat memegang hukum Taurat, pendeta ya, akan siap melempari dengan batu. Pasti ya. Ya. Tapi Yesus ada di saat dan timing yang pas. Benar ya, pendeta? Itu adalah menurut ahli Taurat dan juga orang Farisi, keadilan menurut mereka pasti adalah wanita ini harus dilempari dengan batu sesuai dengan hukum Musa karena dia berzina, pendeta. Tapi ternyata Tuhan Yesus melakukan action yang lain yang di luar perkiraan. Seperti itu ya, pendeta, kurang lebih ya. Ya, betul. Ya, itulah keadilan Allah. Keadilan Allah seperti itu ya. Jadi, tak selamanya penilaian kasat mata manusia, ya, itu yang seharusnya dihukum oleh hukum atau undang-undang yang berlaku. Tapi Allah justru melepaskan begitu. Ya, itulah realita dari keadilan Allah. Artinya, pendeta, ketika kasih dan keadilan Tuhan ini di kedalaman batin yang Tuhan bisa melihat adalah berarti tiap-tiap manusia itu bagaikan telanjang di mata Allah, tuh ya. Dan dia melihat kedalaman batin, sedangkan manusia melihat secara fisik atau akibat dari perbuatan. Tapi saya juga ingin menanyakan sebegini, pendeta. Namanya juga keadilan gitu ya. Dan keadilan itu samalah seperti Roma 3 ayat 23. Ya. Upah atau bayaran dari suatu perbuatan dosa adalah maut, kematian. Artinya ada keadilan Tuhan juga di situ ya. Maut adalah akibat perbuatan dosa. Oke, seperti yang pendeta sampaikan. Ini boleh dijelaskan, pendeta, seperti apa? Kita mungkin kembali ke kitab Yeremia yang tadi Brother Yoni sampaikan ya. Yeremia pasal 9 ayat 24. Coba saya baca sekali lagi ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Nah, yang harus katanya dimengerti oleh manusia, supaya manusia berbangga pada Tuhannya, di dalam Tuhan ada kasih dan keadilan. Ini juga ditulis oleh Daud, Mazmur 85. Kasih dan keadilan Allah bercium-ciuman di kayu salib. Nah, sekarang begini. Kasih Allah itu untuk siapa? Keadilan Allah untuk siapa? Ini yang harus kita pahami. Saya mau katakan objek dari kasih Allah adalah manusia. Makhluk ciptaan. Oke? Lalu keadilan? Objeknya siapa? Nah, ini yang saya mau tarik sampai ke advance. Lihat. Objek keadilan Allah. Karena keadilan itu dari kata justified, righteous. Ini berhubungan dengan kepatuhan, kebenaran, melakukan hukum. Semua kata keadilan dalam kitab suci tidak bisa dilepaskan dari kepatuhan, kebenaran terhadap hukum secara upright, secara mutlak, absolut, detil, terperinci. Oke? Nah, itu sebabnya keadilan Allah
dijatuhkan kepada siapa? Kalau tadi kasihnya, kasih karunia-Nya diberikan kepada manusia, maka keadilan Allah bukan diberikan kepada manusia, tapi diberikan kepada dirinya sendiri. Itulah kerennya Allah. Dua dimensi dalam dirinya, kasih dan keadilan. Kasihnya diberi kepada manusia, kasih sayangnya, tapi keadilannya diberikan kepada dirinya sendiri. Karena dia tahu, keadilan itu tidak dapat ditanggung oleh siapapun makhluk ciptaan, Termasuk para nabi. termasuk nabi dan rasul. Yeremia juga nggak boleh bisa. Semua tidak bisa. Ya. Semua yang dilahirkan, diperanakkan dari kandungan setiap ibu, semua dihadapkan kepada keadilan Allah. Maksudnya, kalau dia dihadapkan kepada keadilan Allah, semua akan binasa. Ya, karena sebutkanlah seorang saja siapa yang dilahirkan dari rahim manusia yang tidak berdosa. Kitab suci jelas mengatakan, keberdosaan itu bukan hanya perbuatan dan tindakan, tapi juga niatan. Tapi yang lebih sulit untuk dihindari adalah keberdosaan itu adalah turunan, sifat dari turunan. Karena satu orang, yaitu nenek moyang kita Adam, maka semua dosanya menjalar. Maut menjalar kepada semua keturunannya. Oke? Itu sebabnya Mazmur Daud katakan dalam Mazmur 51, sejak di kandungan ibuku, aku diperanakkan di dalam dosa. Ya, Paulus mengerti ini. Makanya dia katakan, semua orang, semua termasuk dirinya sendiri. Walaupun dia disebut sebagai rasul terbesar, tapi dia tahu bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan cahaya Allah. Nah, itu sebabnya kalau keadilan Allah diberikan kepada manusia, ya, coba apa enggak blunder Allah di sini? Betul nggak? Yuk kita bedah sedikit lagi ya. Tadi kasihnya untuk siapa? Iya dong, kasihnya untuk manusia. Kasihnya itu untuk apa, Yon? Fungsinya apa? Agar supaya manusia bisa bangkit, bisa mendapatkan pertolongan dan lain sebagainya. Yang paling puncak apa? Bisa terselamatkan. Oke. Kasihnya menyelamatkan manusia. Kalau keadilannya untuk manusia, apa enggak blunder Allah di situ? Blunder kan? Nah, keadilan itu menuntut apa? Ketaatan. Menuntut ketaatan yang upright. Detil sempurna. Ada yang bisa? Nggak bisa. Keadilan itu sekaligus menghakimi, menghukumi yang tidak taat secara detil dan sempurna. Maka apa akibatnya? Apa akibatnya? Ya mati. Mati. Nah itu sebabnya, mari kita pikirkan sejenak. Kasih Allah itu memang untuk manusia, semua manusia. Tapi keadilannya bukan untuk seorang pun manusia. Karena kalau diberikan kepada manusia, satu sisi Allah menyelamatkan, satu sisi Allah menghukumnya. Satu sisi Allah menghidupkan manusia, satu sisi Allah membinasakannya. Karena keadilan Allah itu membinasakan. Karena setiap dosa upahnya adalah kebinasaan, maut. Jadi jangan pernah bermimpi, jangan pernah berpikir bahwa keadilan Allah diberikan kepada manusia. Nggak sanggup manusia, satu pun nggak ada yang selamat. Satu pun tidak ada yang selamat. Tapi, kemanakah objek keadilan Allah itu? Kepada dirinya sendiri. Penghakiman penghukuman itu dijatuhkan kepada dirinya sendiri. Konsekuensinya alam maut. Sangatnya dari Taurat yang menuntut. Oke? Ya. Itu sebabnya Allah kita mati. Secara absolut mati. Yes, mati. Itulah fungsi Allah. Fungsi Allah untuk mati. Karena kalau Allah orang percaya tidak mati, maka orang percaya itu yang harus mati. Jadi puncak keadilan Allah diberikan pada dirinya sendiri.
Allah menghukum dirinya sendiri. Hanya persoalannya, kematian itu tidak bisa dipeluk oleh Allah karena dia ada dalam keabadian. Dia kekal selamanya, bahkan Alfa dan Omega, dari awal yang akhir. Itu sebabnya dia harus menjelma dulu, berinkarnasi dulu, menjadi sosok atau makhluk yang bisa menanggung kematian, yang bisa mati. Ya, dia pilihlah jasad Yesus dari Nazaret. Di dalam dialah inkarnasi Allah diwujudkan. Darah dan dagingnya adalah Yesus namanya, tapi rohnya adalah Kristus namanya. Paham ya? Jadi 100% Yesus adalah manusia dan 100% Kristus adalah Allah. Jadi dalam diri Yesus Kristus ada dua dimensi, kemanusiaan dan keilahian. 100% manusia, 100% Allah. Kemanusiaan itulah yang menjadi objek pengadilan Allah, penghukuman Allah. Darah dan daging Yesus dipecut, dipecahkan, ditumpahkan darahnya, mati. Tapi roh Kristus, yaitu roh kasih itu, menghidupkannya kembali. Roh yang menghidupkan itu, yang diberikannya kepada manusia itu, itulah yang ada pada Kristus. Itulah yang menghidupkan. Jadi kasih dan keadilannya diberikannya kepada manusia. Kasihnya diberikan kepada manusia, tapi keadilannya diberi kepada dia. Maka dalam hal ini Allah tidak blunder. Allah jelas. Begitu banyak ayat-ayat kitab suci yang mengatakan bahwa Allah sendiri yang menghukum Yesus. Yes. Tapi saya mau ini juga mau bertanya juga ya. Karena keadilan itu seperti juga penekanan kepada hukuman ya, sepertinya ya. Penghukuman itu memang. Dan yang manusia awam seperti saya melihatnya demikian. Iya. Gitu ya. Anggaplah saya. Jadi saya melihatnya seperti itu ya. Betul. Keadilan Allah itu mau menunjukkan amarah murka, penghakiman dan penghukuman. Jadi keadilan itu adalah menuntut balas terhadap setiap pelanggaran. Itu. Jadi di dalam keadilan Allah adalah bungkus yang membungkus amarah dan murka, yang membungkus penghakiman dan penghukuman. Jadi Yesus yang tidak bersalah itu diganjar Allah, ditimpakan keberdosaan kita kepada dirinya. Tujuannya hanya untuk membuat kita supaya menerima kasih karunia Allah dengan sempurna. Coba Yon, ya. Apa artinya? Kalau Allah memberi kasih karunia-Nya, ya kan? Tapi sekaligus memberikan keadilannya pula kepada kita. Itu oksimoron. Iya. Itu sama dengan mengatakan air es yang panas. Ya, ya enggak bisa. Enggak bisa. Itu orang enggak mengerti. Seakan-akan keadilan dipakai untuk semua. Betul, ada banyak ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan keadilan untuk manusia dalam hal perbuatan, dalam hal seluruh kehidupan sehari-hari. Ya. Tetapi ini kita mau bicara puncak keadilan yang diberikan Allah itu bukan untuk manusia, tapi untuk dirinya sendiri, yaitu inkarnasinya Yesus Kristus, supaya dia menanggung amarah dan murka Allah, penghakiman dan penghukuman, supaya kita terbebas dari amarah dan murka Allah, terbebas dari penghakiman dan penghukuman. Great, haleluya. Jadi jangan pernah kita merasa malu menerima kenyataan bahwa Yesus adalah korban penghakiman dan penghukuman amarah dan murka Allah. Ya, jangan ambil ini. Jangan pernah ada satupun yang menanggung ini. Ya, ada orang pikir amarah dan murka Allah, penghakiman dan penghukuman Allah
itu puncaknya dijatuhkan kepada iblis. No, 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 no. Di dalam Torah pun tidak begitu. Ya. Kenapa? Karena sistem bait suci pada the day of atonement, kambing Azazel yang melambangkan iblis itu tidak pernah dibunuh. Itu dilepaskan ke padang gurun. Iblis itu terbunuh. Kambing itu maksudnya terbunuh oleh dirinya sendiri. Tapi yang dibunuh siapa? Dalam the day of atonement, yang dibunuh adalah anak domba. Itulah Yesus Kristus. Sementara kambing Azazel tidak pernah dibunuh. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa iblis akan dibunuh oleh Yesus Kristus. Maksud saya, jangan taruh harapan dan imanmu di situ. Percuma, sia-sia. Iya. Karena kalau iblis dibunuh, dihukum, dibinasakan, tapi Yesus nggak dibunuh, dihukum, maka sia-sia iman kita. Kalau iblis mati, tapi Yesus tidak mati, nggak ada artinya kekristenan kita, pengharapan dan iman kita. Tapi kalau Yesus yang mati, sekalipun iblis nggak akan mati, pengharapan dan iman kita akan tetap sempurna. Tapi iblis akan dikalahkan pada akhirnya, pendeta. Kita nggak perlu campuri itu. Membicarakannya pun kita tidak layak. Kenapa? Karena adakah kita turut dalam penghakiman itu? Atau kita disuruh menyaksikan pun ada? Atau Tuhan bilang begini, mari lihat bagaimana aku menghukumi orang-orang jahat, antikristus, dan iblis. Adakah Tuhan mengatakan gitu? Pertanyaannya, kalau bayang-bayang seperti itu, imajinasi manusia yang seperti itu, yuk kita lihat, kita bandingkan. Untuk apa lagi? Masih kurang cukupkah kita menerima maaf dan pengampunan Allah? Yang seharusnya kita yang dibinasakan. Ya. Masih kurang cukupkah? Kita seharusnya sudah meluap-luap dengan kebahagiaan, dengan maaf dan pengampunan Tuhan, dengan kasih karunia, rahmat dan panjang sabarnya. Kita nggak perlu lagi menambahkan sukacita kita hanya untuk melihat iblis dibinasakan, orang jahat dihakimi, antikristus dihukum. Nggak perlu. Nggak penting ya. Nggak penting. Karena sudah sempurna sukacita kita. Yesus bilang, it is finished, accomplished, perfect, fulfilled. Tidak ada satu pun yang lagi bisa menambahkan sukacita di atas itu. Nggak ada lagi. Jadi kalau ada orang yang berpikir sukacitaku puncaknya pendeta, harus saya lihat dulu iblis dibunuh, antikristus dihakimi, orang jahat akan dibakar di api neraka. Iya. Kalau kita sudah penuh dengan kasih karunia Allah, diubahkan dalam keabadian cahaya Allah, untuk apa lagi fenomena itu? Untuk apa lagi pemandangan itu? Ibarat begini, kita sudah dibayar, ya kan? Ibarat seperti ini. Ada orang berhutang 1 juta pada kita. Oke? Kita punya, ada orang berhutang 1 juta pada kita. Di saat yang sama, seseorang datang kepada kita, memberikan 1 miliar pada kita. Masih berartikah uang 1 juta, hutang orang yang 1 juta itu bagi kita? Enggak berarti lagi. Demikian juga, kalau kita mengerti kasih karunia Allah yang begitu besar yang tidak tandingannya, untuk apa lagi pemandangan penghakiman kepada iblis, penghakiman kepada manusia yang jahat, penghakiman kepada antikristus? Enggak perlu. Malah perlu dipertanyakan. Iya kan, perlu dipertanyakan. Kalau ada orang dapat 1 miliar tapi masih menuntut yang 1 juta, apa yang terjadi, Om? Apa yang terjadi? Oh, ada kitab suci, Yesus kasih perumpamaan. Iya. Hei, aku sudah menghapus utangmu, tapi kau masih tuntut lagi orang yang berutang kepadamu. Maka dia panggil algojo, merubuhkan semua rumah-rumahnya, memenggal dia.
Artinya apa? Orang yang punya pengharapan dan iman seperti itu sama dengan orang yang harus dibinasakan. Saya pun juga belajar baru mengetahui kalau ternyata keadilan Allah menurut versi saya dengan apa yang Tuhan gambarkan itu beda level, beda. Sangat jauh gitu ya. Jadi banyak orang sampai menutup usia. Mempercayai itu. Menaruh harapannya. Nanti saya akan melihat iblis, antikristus, dan orang jahat dibinasakan. Itu puncaknya. Dan itu ada di gereja-gereja. Dan itu ada di kekristenan. Dan itu ada di hampir semua agama. Justru yang tidak agama, ateis maksudnya, bukan yang tidak agama, seperti gerakan spiritualis, yang tidak percaya hal semacam itu. Ini pukulan telak bagi kita. Padahal kitab suci kita menyatakan itu. Nah, kalau mau dipikir-pikir, Yon, itu yang kita nggak pernah merenungkan kata-kata Yesus dalam Matius, khotbah di atas bukit. Dia bilang, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ya apa upah? Bukankah orang berdosa, penyembah berhala, pemungut cukai melakukan itu juga? Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, ya kan? Dan berkatilah orang yang mengutuki engkau. Coba pikirkan dia. Yesus saja mengajarkan, mengatakan kepada manusia fana yang ada di sekelilingnya, yang masih hidup dalam darah dan dagingnya, dia katakan untuk mengasihi musuhmu. Oke? Manusia diminta untuk mengasihi musuhnya. Realita kan itu ajaran Yesus. Nah, Yesus sendiri, kalau dia sebagai hakikat Tuhan, Anda iblis musuhnya. Coba. Apakah kita punya bayang-bayang Allah akan melanggar yang diucapkannya sendiri? Lah, manusia aja disuruhnya mengasihi musuhnya. Betul nggak? Iya. Masa Allah sendiri gak bisa mengasihi musuhnya? Dia yang ngajarkan padahal. Dengar ya, manusia melihat musuhnya itu sederajat loh. Betul gak? Sama-sama manusia ciptaan Allah. Tapi iblis dengan Allah, seperti apa bandingnya? Pencipta dengan ciptaan. Mana yang lebih bisa mentolerir sebetulnya? Allah kan? Ya kan? Artinya yang lebih sanggup mengerjakan prinsip itu siapa? Ya Allah. Lebih mudah Allah mengerjakan itu. Ibarat begini, masa iya saya mau ribut berdebat tentang suatu hak dengan anak yang saya lahirkan sendiri? Betul gak? Masa saya mau ribut itu? Gengsi dong. Malu dong. Di mana harga diri saya? Apa artinya sebagai seorang bapak? Ya kan? Kalau anak saya sesama bertengkar karena untuk hak sesuatu, itu wajar. Mereka sederajat. Betul nggak? Tapi itu pun saya bilang begini. Kasihilah orang yang membencimu. Berkatilah orang yang mengutuki engkau. Lah iblis. Apakah Allah nggak bisa melakukan itu? Melampaui itu dia bisa lakukan. Jadi ini yang saya mau katakan pada semua. Siap-siaplah melihat pemandangan yang kontroversial. Suatu saat, seandainya di dalam keabadian, seandainya kita melihat akhir dari cerita kehidupan ini, Allah merangkul iblis di atas pundak. Mereka berjalan berdampingan dan berdamai di jagat semesta ini. Pertanyaan, apakah rontok, luntur iman kita saat melihat itu semua itu? Wow. Ya. Jangan-jangan kita seperti Yunus. Jangan-jangan kita seperti anak sulung. Ya. Yunus ternyata sukacitanya diletakkan kepada penghakiman dan penghukuman Allah yang dijatuhkan kepada Niniwe. Rupanya dia giat menjadi pekerja Allah, melakukan semua ini perintahkan Allah, hanya karena ingin melihat Niniwe ditunggang balikan, dibinasakan. Pada akhirnya, Yunus yang pantas harus dibinasakan.
Dia kecewa. Karena ternyata Allah menahan murkanya, tapi memberi maaf dan pengampunannya. Tidak melaksanakan amarahnya, tapi melingkupi Niniwe dengan kasihnya. Kecewalah Nuh. Kecewalah Yunus. Terbakarlah pohon tara. Kering seketika. Itu tandanya apa? Tuhan mau bilang, suka-suka gue dong. Itu anakku. Itu orang ku kasih. Demikianlah dosen saya itu. Suka-suka gue dong. Yang penting kau tidak kupotong hak-hakmu. Nilaimu yang sepantasnya kau dapat kuberikan. Kalau aku tambahkan nilai kepada temanmu, kenapa kau mengatakan aku tidak adil? Dosen saya sendiri bisa bilang begitu. Nah, berarti intinya saya balik lagi ke Yeremia tadi ayat hafal bahwa sungguh semuanya itu kusukai dan bahwa ia memahami dan mengenal aku. Artinya mengenal, pendeta. Yes. Ini adalah harus dari versi lebih dalam lagi, pendeta. Mengenal aku. Gitu ya. Semakin kita mengenal dia, maka pada akhirnya kita tahu keadilan Allah ditempatkan di versi yang mana, yaitu di versi keadilan Tuhan, bukan keadilan versi kita. Gitu ya, pendeta ya. Jadi, pada waktu malam yang mencekam, menjelang kematian Yesus, Yesus bilang begini. Waktu mereka minum anggur, makan roti, di ruang atas, Yesus bilang, di dalam hikmatnya, dia katakan di antaramu ada iblis. Dia akan menyerahkan aku. Oke? Petrus. Ya memang tukang malang gitu loh. Mendidih darahnya. Siapa itu? Dia mau berdiri gitu. Cuma acara itu begitu kusyuk. Ya kan? Itu nggak pernah ada acara seperti itu. Karena harusnya mereka sudah mempersiapkan Paskah. Ya kan? Tapi Yesus ubah acara itu jadi begitu gitu. Lalu dia bilang, di antaramu ada iblis. Dia akan menyerahkan aku. Kata. Dia colek Yohanes kekasih yang ngelendot di dada Yesus. Coba tanya. Katanya kan? Yohanes. Sebetulnya pertanyaan. Yohanes dengar nggak kata-kata Yesus? Dengar, orang dia yang paling dekat sama Yesus melendot. Pertanyaan saya, kenapa nggak Yohanes yang duluan bertanya kenapa harus diperintah Yesus? Kenapa harus diperintah Petrus? Ya. Jangan lupa, pada waktu Yesus mau berjalan melintasi Samaria, orang Samaria nggak kasih mereka lewat. Lalu 3 anak guru ini, ya kan, Yakobus dan Yohanes, termasuk Petrus, ngamuk gitu. Mereka bilang begini, Guru, bagaimana kalau kita berdoa, panggil api dari langit untuk membakar Samaria? Ya kan? Artinya apa? Anak-anak Boanerges ini, yaitu Yohanes kekasih, punya darah yang mendidih juga sebetulnya. Seperti Petrus. Tujuan Petrus dan supaya tahu dia siapa itu orang. Biar kita pentungi dari sini. Biar kita gebuk dari sini. Biar kita tahu siapa yang mau menyerahkan guru. Seharusnya ini sekali 3 uang Yohanes dengan Petrus. Tapi Petrus, dia tertegun, kayak nggak ngefek. Kalau kita lihat pemandangan ini, seakan-akan ada perubahan yang sangat radikal di dalam diri Yohanes. Oke? Tadinya dia ini akan sensitif melihat hal semacam ini. Ini mesti digerakkan Petrus. Dia akhirnya ngomong juga sama Yesus. Siapa? Dia cukup menyampaikan apa yang disampaikan Petrus. Habis itu catatan kitab suci mengatakan, and he was leaning back on the bosom of Jesus. Apa yang saya mau kasih pesan dari pertanyaan Yoni soal mengenal? Ya, gini. Dulu, Yohanes kekasih ini persis sama kayak Petrus. Menggebu-gebu, pemarah,
dan pembalas. Itu sebabnya begitu. Orang Samaria dia bilang, mari kita turunkan api dari langit Tuhan. Ya kan? Dia pikir Tuhan karakteristiknya seperti itu. Dia siap mati demi Tuhan. Dia mau berperang demi Allah. Itu Yohanes kekasih. Tapi kasih Allah itu telah mengubah dia. Akibat dari perjalanan mereka bersama-sama, Yohanes dan Yesus begitu intim, saling mengasihi. Tahu arti kata mengenal? Mengenal artinya intim satu sama lain. Kata mengenal ini adalah suatu keintiman, seperti berpelukan dalam kasih mesra. Inilah yang telah mengubah Yohanes. Keintiman yang dibuat Yesus menjadikan dia objek yang disayanginya, ditaruh di dadanya, membuat Yohanes yang begitu pemarah, siap membalaskan murkanya, itu menjadi lembut. Dan di hatinya dia tahu karakter Yesus nggak begitu. Sekalipun keluar mungkin kata-kata yang negatif, iya kan? Tapi Yohanes sudah tahu meresponnya seperti apa. Alkitab katakan, and he was leaning back on the bosom of Jesus. Artinya dia udah nggak peduli lagi tuh. Dia tahu pertanyaan Petrus itu nggak ada kepentingannya lagi buat dia. Seandainya pun ada yang mengkhianati gurunya, dia tahu gurunya akan baik-baik saja. Aku nggak harus membelanya, tapi gurukulah yang harus membela aku. Makanya dia tetap ingin tidur pulas di pelukan Yesus. Karena dia tahu karakteristik Yesus. Jadi saya mau katakan, Yon, hanya orang yang intim hatinya dengan Yesus, yang mengerti bahwa Yesus bukan pembalas, bahwa Allah bukan ingin menuangkan cawan murkanya kepada orang jahat, kepada antikris, dan kepada setan-setan. Tapi orang yang tidak intim memang berpikir hatinya mewakili hati Allah. Ya kan? Itu sebabnya banyak panitia sorga sekarang yang mendahului penghakiman Allah, yang mau mengatakan kita harus bersihkan bumi ini. Ya. Dari semua kenajisan, kejahatan, dan dosa. Karena dia pikir Allah begitu kinerjanya, Allah begitu hatinya, Allah begitu spirit yang di dalamnya. Tapi semua orang yang intim dengan Tuhan, dia bilang, Allah tidak akan terhina oleh itu. Allah baik-baik saja. Allah tidak perlu Allah nggak perlu dibela. Dan aku nggak perlu berperang demi dia. Tapi Allah lah yang membela aku. Dan Allah lah yang berperang untuk aku. Itu. Jadi kedagingan Petrus yang menyala-nyala di hati dia. Iya. Siapa nih yang mau mengkhianati Tuhan? Itu ya. Bagi Petrus, semua yang mengkhianati Yesus, semua yang merancang kejahatan kepadanya, harus dibunuh. Yes. Harus. Yes. Itu dia. Itu menurut dia keadilan ya. Makanya, Petrus terkejut. Nanti baca dalam Matius 19. Lihat. Waktu Yesus bilang, yuk kita kembali ke Yerusalem. Yoni tahu, kan mereka itu ada di Kaisera, di Filipi. Oke? Mereka itu di sana karena baru melarikan diri dari Yerusalem. Yesus mau dilempari pakai batu. Karena Yesus bilang, aku ada sebelum Abraham ada. Ya kan? Itu, jadi keberadaan mereka di Kaisera, itu dari situ. Lalu tiba-tiba, Yesus bilang begini setelah di Kaisera, aku akan kembali ke Yerusalem. Aku akan ditangkap. Aku akan disesah, dibunuh, disalibkan, dan pada hari ketiga, aku akan dibangkitkan. Yesus bilang itulah pemberitaan ketiga. Nanti baca dalam Matius pasal 16. Langsung berdiri Petrus. Guru, sekali-kali tidak terjadi kepadamu yang demikian, katanya. Lalu apa jawab Yesus? Nyala iblis. Get behind me, Satan. Ya. Petrus enggak merelakan dirinya, enggak merelakan Tuhannya, gurunya, ditangkap, disesah, dan disalibkan. Dia nggak ngerti itu. Dia pikir dia telah berbuat bakti kepada Tuhan dengan membela Tuhan.
Tapi justru, lihat, perhatikan. Yesus bilang, get behind me, Satan. Dialah yang setan. Ya. Semua orang yang ingin membela Tuhan, ya, exactly, Get behind me. Satan. Gitu ya. Itu. Karena dianggap Tuhan nggak mampu kali ya. Yesus bilang teruskan, karena kau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah. Yes, apa yang pikir manusianya. Jadi itu. Petrus berpikir bahwa semua kejahatan harus dipukul. Dan Tuhan harus dibela. Ya kan? Harus kita bela ini. Karakteristik Tuhan harus dibela. Ya. Tapi Tuhan bilang, get behind me, Satan. Jadi semua hal-hal usaha-usaha manusia untuk membela Tuhan, hati-hati. Ya. Saya mau katakan kepada para apologet. Iya ya. Saudara boleh saja, ya, mempertajam ilmu tentang itu. Tapi itu semua di ranah ilmu pengetahuan. Tapi kekristenan bukan sekedar ilmu pengetahuan. Justru itu persentase yang sangat kecil. Kekristenan adalah ruah yang bekerja di dalam iman. Ingat itu. Melampaui pengetahuan. Jadi untuk apa berapologet? Tahu arti apologet ya? Pembelaan mati-matian. Itu apologetik. Ya kan? Jadi ada istilah teologi namanya vindication of God's character. Ini pun saya berpikir keras tentang ini. Vindication artinya pembelaan atas nama baik Tuhan. Siapa yang membela Tuhan? Siapa? Siapa yang layak membela Tuhan? Kita? Enggak ada. Biar Tuhan yang membela dirinya. Tapi yang pasti, kita yang butuh dibela oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah itu, kita harus di level sana. Karena kekristenan bukan pengetahuan. Kekristenan melampaui pengetahuan. Apa namanya melampaui pengetahuan? Apa istilahnya? Iman. Get. Iman. Melampaui rasa dan rasio. Itu harimah. Ya. Begitu kira-kira. Luar biasa. Saudara menangkap tadi apa yang pendeta sudah panjang kali lebar kali tinggi sampaikan bahwa Tuhan sama sekali tidak perlu dibela. Siapa kita? Ciptaan membela yang menciptakan. Nggak bakal mungkin mereka ya. Jadi keadilan Allah di sini pendeta sampaikan dari sudut pandang yang berbeda nih. Ya. Jadi dan ini menambahkan wawasan di kita, menambah pencerahan kepada kita bagaimana kita harus melihat keadilan versi Tuhan itu ya. Saya sedikit luruskan Brother Yoni. Ya. Sepertinya saya tidak menambah pengetahuan. Oke. Karena yang sudah diketahui orang itu. Oke. Ya. Saya hanya menambahkan iman. Tambahkan iman. Okay. Maksudnya, saya hanya menstimulus merangsang. Atau membuat orang menyadari bahwa dia sudah beriman atau tidak. Karena yang saya katakan itu pasti berbenturan dengan pengetahuan. Betul sih tinggal. Kontra ya. Siap. Karena keadilan yang diketahui oleh semua orang dan yang saya ketahui, ya harus seperti itu. Orang jahat harus dihukum. Pembalasan. Murka Allah, amarahnya, penghakiman dan penghukumannya layak diterima oleh orang berdosa, oleh antikristus dan iblis. Tapi yang saya sebut ini adalah bahwa kita sudah cukup sempurna, perfect, hanya meletakkan iman kita, pengharapan kita kepada suatu kabar baik, yaitu Allah telah menebus kita, memaafkan kita dari kesalahan kita, dan mengampuni kita dari dosa kita. Memberikan kita kasih karunia. Itu saja. Itu sudah perfect, tidak bisa ditambahkan lagi apapun sukacita ke dalamnya. Tidak ada lagi, karena sudah sempurna sukacita itu. Sudah sempurna pengharapan dan iman itu. Nah, yang saya katakan ini iman. Kalau yang sebelumnya, itu pengetahuan. Makanya kenapa saya bilang, ya, ada banyak yang kita boleh pelajari. Ya. Tapi cukuplah kasih karunia yang kita imani. Ya. Begitu. Ya, luar biasa ya pendeta. Baik, tidak terasa saya akan mau coba simpulkan nanti pendeta juga tambahkan
Saudara, bagaimana judul pelajaran ke-6 meditasi Alkitab kita mengenai kasih Allah yang penuh keadilan? Kita, sebagai manusia fana, boleh saja melihat keadilan Tuhan dari sudut pandang murka Allah, penghakiman, pembalasan. Ya bisa saja seperti itu, tapi apa yang disampaikan termaksud dari ayat hafal itu bahwa bermegah, bahwa ia memahami dan mengenal. Kita dapat suatu pelajaran sebenarnya dari kata Yeremia. Mengenal artinya intim kepada Tuhan. Yes. Ketika saudara dan ketika saya juga intim kepada Tuhan, keadilan Tuhan yang saya lihat bukanlah seperti penghakiman, kemurkaan Allah atau pembalasan. Bukan. Tapi adalah pasrahkan saja. Seperti halnya tadi pendeta bilang ketika Tuhan Yesus juga dia bilang kepada Petrus, nyahlah gitu ya. Artinya memang kita seakan-akan ingin coba melindungi Tuhan, melindungi juru selamat. Padahal itu kita nggak pernah bisa. Jadi ini kita sama-sama belajar dan kita dicerahkan bahwa intim kepada Tuhan akan membuka perspektif yang lebih dahsyat lagi. Oke, pendeta boleh simpulkan? Baiklah, jadi teringat akan keadilan Allah. Telah jelas kita ketahui bahwa keadilan itu membungkus amarah, murka, penghakiman dan penghukuman Allah. Tapi jangan coba-coba tafsir ini untuk sembarang tempat. Ya, kita sudah jelas tadi. Satu-satunya yang membuat tafsir kita jernih dan murni adalah jika kita intim kepada Tuhan. Intim dengan Tuhan. Intim ini berarti kita satu perasaan dengan Tuhan. Tuhan gak perlu katakan bahwa dia sedang marah. Tapi orang yang intim dengannya tahu kalau Tuhan sedang marah. Betul gak? Sama seperti kita kalau kita punya sahabat dekat. Dia gak perlu berucap. Kita lihat mimik wajahnya, lirikan matanya, raut mukanya, gerak tangannya, gesternya. Kita bisa mewakilkan bahasa untuk menyatakan sedang apa yang ada di pikirannya. Betul tidak? Demikianlah. Tafsir Tuhan bukan dengan rasionalitas kita, tapi dengan iman kita. Ya, itu sebabnya jangan pernah pakai perasaan kita. Jangan pernah pakai logika kita, pengetahuan kita, untuk mewakili perasaan-perasaan Allah. Karena kita memang benci sekali dengan musuh-musuh kita, lantas kita mau coba-coba ajak Tuhan untuk memerangi musuh kita. No. Siapakah Tuhan dengan semua musuh-musuh kita? Bukankah musuh-musuh kita adalah makhluk ciptaannya? Itu ibarat membenturkan anak kandung dengan ayahnya sendiri. Ya kan? Seperti Yoni misalkan dengan papamu, ya kan? Karena saya benci kepadamu, lalu saya ajak papamu untuk memerangi. Apakah bisa? Nggak bisa. Karena semua makhluk ciptaan bersumber dari Allah. Bahkan melebihi anak kandungnya sendiri. Karena dia menciptakannya. Jadi kenapa kita seenaknya mewakili perasaan Tuhan? Karena kita benci orang-orang yang menjahati kita. Kita membenci musuh-musuh kita. Kita membenci semua antikris, iblis, orang jahat. Lantas kita mewakili Tuhan. Seakan Tuhan punya perasaan yang sama dengan kita. Itu sama dengan mengkerdilkan Tuhan. Dan membuat Tuhan sederajat dengan kita. Kalau kita masih membenci orang yang jahat, sembunyikanlah kelemahanmu. Tapi ungkapkanlah kepada Allah. Katakan begini, ya Tuhan, tolonglah aku yang lemah ini. Aku belum sanggup mengasihi orang yang membenciku, memberkati orang yang mengutuki aku. Tapi sabdamu benar selama-lamanya. Buatlah aku sanggup, sebab hanya Kau yang sanggup. Memaafkan musuh-musuhmu, mengampuni orang yang mengkhianatimu, yang berbuat jahat kepada. Haleluya.
Hanya Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Hal itu kira-kira. Oke. Ya, luar biasa saudara. Apa yang kesimpulan yang kita sampaikan biarlah menjadi masuk ke dalam sanubari kita. Oke, ternyata bisa kita closing, ternyata tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, tolonglah kami yang lemah ini. Kedagingan kami begitu kuat bersuara. Apalagi ketika kami sedang tersakiti, dikhianati, dirugikan. Rasanya secara otomatis ingin membalaskan dengan seluruh kemampuan-kemampuan ini. Tapi di saat yang sama, Allah berbisik lembut ke telinga kami bahwa kami adalah orang yang dikasihinya. Dan dia mengasihi semua orang. Dia berbisik kepada kami. Maafkanlah orang yang berbuat kesalahan kepadamu. Ampunilah orang yang berbuat jahat padamu. Berkatilah orang yang mengutukimu. Ya Tuhan, mungkin kami belum sanggup. Tolonglah kami yang lemah ini. Kalau Tuhan ada di dalam diri kami, maka tidak ada yang mustahil. Kami pun sanggup sebagaimana Tuhan sanggup. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hari ini puncak dari keadilan, yaitu amarah dan murka Allah, penghakiman dan penghukumannya, jatuh kepada inkarnasinya. Yesus namanya. Darah dagingnya telah terpecah. Dia dihukum. Dia diganjar oleh kematian. Maka lepaslah kami semua. Semua dosa-dosa kami telah ditumpangkan kepadanya. Telah diberikan kepada tubuhnya. Maka kami bebas dari tuntutan maut, kematian, penderitaan yang abadi. Tapi kami masuk dalam kasih karunia yang melingkupi kami. Dan kami hidup dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kabar baik ini. Terima kasih atas Injil kasih karunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Baik saudara, jangan lupa apabila saudara ingin belajar Alkitab lebih lagi, ingin didoakan, ingin konseling atau bahkan dikunjungi oleh Pendeta Malatuta Soit, jangan lupa chat di nomor telepon yang sempat tadi muncul di layar kaca saudara ya. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikut di pelajaran ke-7. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin.